dilaksanakan oleh Rumah BUMN Bone Bolango. Perkenalkan, nama saya Faisal Det Ali, biasa disapa Isal. Dan juga saya bersama supervisor saya pada hari ini, ada Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Ya, sehat-sehat Kak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah gabung di pelatihan yang diadakan oleh Rumah BUMN Bone Bolango. Terima kasih Kak Sinta. Dan saya juga harapkan untuk kepada Bapak Ibu peserta, hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya, supaya terjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Oke, hari ini saya mau perkenalkan pemateri kita, namanya Bapak Muhammad Idrak Olihi. Pemateri hari ini sebagai CEO Anak Muda Corp. Jadi luar biasa. Ini anak muda yang sudah punya perusahaan online ya. Ini Muhammad Idrak ini kemarin juga sempat bikin yang namanya aplikasi diskon, membantu para UMKM yang ada di Gorontalo untuk penjualan online-nya. Jadi luar biasa pemateri pada hari ini. Dan pemateri pada hari ini akan membawakan materi yang berjudul Rahasia Menaikkan Level Produk dan Pemasaran ke Level Nasional. Ya, jadi karena ini rahasia dan hari ini akan diberikan materi, jadi ini sudah bukan rahasia lagi. Oke. Ya. Kira-kira pemateri sudah siap? Kita sapa dulu Ya, pematerinya. terima kasih Isal. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Suara bagus ya, gambar juga Suara bagus. bagus. Kita sudah mulai banyak yang masuk ya. Ya, gambarnya juga bagus. Oke, untuk Baik. Bapak Ibu pemateri, jangan lupa untuk mendengarkan baik-baik materi pada hari ini. Karena setelah pelatihan hari ini, akan ada kuis yang bernilai pulsa. Jadi ada dapat hadiah pulsa nanti. Jangan lupa juga untuk mengikuti lomba foto. Ya, jadi nanti foto terbaik akan kita kasih hadiah pulsa juga. Jadi kirimkan fotonya di grup atau di WhatsApp-nya Kasinta. Nanti kita akan nilai dan akan pilih siapa yang mendapatkan hadiah pulsa. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan baik-baik materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Idrak, karena di akhir pelatihan ini akan ada kuisnya yang bernilai pulsa. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang ya. Mohon maaf saya sedang di luar Gorontalo, tapi saya yakin bahwa semangatnya sampai di situ ya. Terima kasih sebelumnya buat RKB Rumah BUMN Pertamina yang di SPV khususnya Sinta dan Isal yang menginisiasi pertemuan ini. Saya senang sekali meskipun hanya berjumpa via Zoom, tetapi sepertinya pesertanya cukup banyak. Biasanya saya menghandle kalau kelas Zoom itu tidak terlalu banyak, sedikit saja, tapi saya pikir ini semacam menjadi antusiasme sendiri dari teman-teman semua. Nah, semoga apa yang dibagikan hari ini itu bisa sama-sama kita belajar, karena posisi saya sendiri juga masih belajar ya, sama seperti Bapak Ibu semua. Bahkan beberapa orang yang saya lihat di sini cukup terkenal dan sepertinya saya yang patutnya belajar ke Bapak Ibu yang ada di sini. Tetapi hari ini saya diberi kesempatan untuk mungkin membawakan sharing lah ya. Kalau membawakan materi kayaknya kurang bagaimana begitu ya Bapak Ibu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ini kehormatan bagi saya bisa bergabung, bisa mempelajari, juga saling belajar dari Bapak Ibu sekalian, pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Saya dapat laporan ternyata ada banyak ya dari tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dan semoga nanti materi saya tidak terlalu berat juga Bapak Ibu, gampang dicerna dan bisa diaplikasikan. Karena kami pribadi sudah mencobanya sendiri dan semoga apa yang kami bagikan itu bisa mendapatkan, bisa diambil manfaatnya oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti juga akan kami kirimkan filenya Bapak Ibu, jadi setelah materi ini. Oke, baik, karena host sudah menyerahkan ke saya yang langsung akan menghandle
materi pada hari ini. Sebelumnya saya mendoakan semoga Ibu Bapak yang ada di Zoom meeting kali ini sehat walafiat, usahanya lancar, rezekinya terbuka lebar, sehingga bisa mensupport kegiatan UMKM-nya. Baik, izin Bapak Ibu saya share screen. Host, izin saya share screen sebentar untuk materinya. Kita langsung saja. Materinya tidak berat dan tidak lama. Saya mengharapkan di kondisi kali ini kita banyak sharing. Saya juga butuh banyak bertanya ke Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian juga saya yakin memiliki dalam tanda kutip simpanan ilmu yang kira-kira bisa membuka pengetahuan kita pada hari ini. Baik. Terlihat jelas ya, host dan teman-teman sekalian, materi. Oke, baik. Sebelumnya saya diminta membawakan materi yang cukup rahasia. Karena rahasia, maka Bapak Ibu mungkin susah mencarinya di buku atau mungkin itu nggak ada di buku. Kenapa? Karena sejauh ini saya pribadi mempraktekkan ini, itu didapatkan lebih banyak dari bagaimana interaksi kita dengan orang lain, bagaimana interaksi usaha kita, dan bagaimana kita pribadi menghandle sebuah usaha, apalagi yang sifatnya dari UMKM, Bapak Ibu sekalian. Nah, judulnya cukup unik ya, rahasia menaikkan produk dan pemasaran ke level nasional. Artinya harapannya bahwa setelah selesai materi ini, kita semua bisa menjadikan produk kita yang tadinya level lokal, bisa dikatakan seperti itu, ke level nasional atau bahkan ke level global. Saya pribadi sebenarnya tidak mau membagikan atau mengkategorikan sebuah produk atau sebuah usaha itu menjadi nasional atau tidak. Nanti kita lihat setelah di dalam deskripsi ini seperti apa sih sebenarnya produk-produk yang levelnya lokal dan level nasional. Baik, Bapak Ibu, di dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal yang saya dapatkan pribadi selain melalui pendidikan formal, juga pendidikan informal, juga saya dapatkan ini melalui hal-hal yang mungkin bisa dibilang praktek di lapangan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, bisa kelihatan ya, saya bagi pengguna laptop bisa di-minimize aja, nggak apa-apa. Layarnya di samping kanan bisa di-minimize karena ini tampilannya cukup wide, cukup lebar. Yang pertama adalah perspektif produk dan pilar utama produk. Yang kedua adalah cara menjadi luar biasa. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan ke depan tentang produk dan jasa yang akan kita buat atau kita rancang, Bapak Ibu sekalian. Yang berikut adalah, ini cukup unik materinya, yaitu matinya ilmu marketing konvensional. Wah, ini gimana nih? Mati ilmu marketing konvensional ini kan juga kalau kita bilang ini unik. Gimana sih sebenarnya marketing konvensional itu kemudian bisa kalah dengan ilmu marketing alam ya, bisa dikatakan seperti itu. Rahasia merek. Nah, ada apa sih dengan merek atau branding atau produk atau segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan kita bangun, kita present. Kemudian yang terakhir adalah samudra penjualan global. Nah, ini yang akan kita masuki karena ini penting Bapak Ibu untuk men-scale up apa yang Bapak Ibu, usaha yang Bapak Ibu sedang geluti sekarang menjadi ke level yang lebih tinggi lagi. Ini tentu tidak mudah Bapak Ibu, membutuhkan banyak sekali pengorbanan, membutuhkan banyak sekali waktu, dan yang pasti kita effort-nya juga banyak sekali, dan ya pada akhirnya kita akan menikmati hasil-hasil yang luar biasa. Sebelum mulai Bapak Ibu, saya menjelaskan dulu sebenarnya anak muda itu seperti apa sih gitu. Ini saya jelaskan secara singkat. Sebenarnya ada banyak sekali portfolio yang sudah kami lakukan, tapi ini saya ngambil yang sedikit aja yang kira-kira bisa menjadi, saya pribadi mencukuri ini setiap hari karena saya meyakini bahwa portfolio ini bukan pribadi karena kita hebat atau luar biasa, tapi di samping itu tentu ada doa-doa orang tua dan orang lain yang kemudian mensupport sehingga memberikan semangat kepada saya dan tim. Kami berdiri 2016, awalnya sebuah komunitas, kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan kreatif, kemudian menjadi inisiator marketplace lokal pertama yang disebut tadi oleh Pak Isal ya, namanya Diskon. Itu adalah marketplace lokal yang menandingi marketplace nasional yang ada. Nah, tujuan awalnya adalah bagaimana supaya UMKM lokal bangkit. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, percaya nggak percaya, UMKM lokal ketika masuk di marketplace mainstream, seperti Tokopedia, Bukalapak, itu
biasanya algoritmanya tidak akan langsung membuat kita berada di posisi pertama misalnya. Karena algoritmanya sudah diatur yang terpopuler, yang terbanyak, yang ratingnya paling tinggi, yang pembeliannya paling banyak, harganya paling rendah. Biasanya algoritmanya sekitar itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga saya membuat marketplace ini untuk mengakomodir semua marketplace UKM online, UKM yang ada di lokal untuk kemudian tergabung dalam sebuah marketplace lokal. Founder Patali Shopping Point dan co-konsep Shiparty, Bapak Ibu sekalian. Kalau di search di internet Patali Shopping Point itu adalah sebuah sistem belanja dalam rangka menghindari COVID-19. Kemarin kami diminta oleh salah satu pemerintah di Provinsi Gorontalo untuk membuat sebuah konsep di mana orang tidak perlu belanja lagi ke pasar. Ini merespon COVID, karena COVID orang nggak boleh kan, physical distancing nggak boleh, social distancing nggak boleh, sehingga kita harus menemukan sebuah konsep di mana orang mengakses pasar itu dari handphone, tapi tidak ribet. Maka kami menemukan namanya Patali Shopping Point, sebuah sistem di mana seseorang hanya perlu mengirimkan pesan WhatsApp, tanpa perlu install aplikasi, tanpa perlu lain sebagainya, tinggal kirim pesan WhatsApp, kami antarkan sampai di depan rumah, apa saja yang dipesan oleh Bapak Ibu. Itu sekelumit cerita. Kemudian saat ini kami sedang menghandle sebuah sistem online kampus yang pertama di Indonesia. Kami belum bisa mention kampus apa yang menggunakan, karena juga masih dalam tahap kontrak dan saya tidak punya izin untuk mention atau menyebutkan nama kampusnya, tapi sementara ini berproses. Ini nanti akan menjadi satu-satunya atau kampus online pertama yang 100% online, Bapak Ibu. Memang kami masih melihat beberapa aturan-aturan yang berlaku dan beberapa sistemnya masih dalam tahap pengembangan. Terakhir, Bapak Ibu, kerjasama dengan Universitas di Sydney, Australia, ya benar. Ini juga karena mereka minta, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti yang saya akan beritahu rahasianya, bagaimana bisa perusahaan kami yang lokal ini bisa terkenal sampai di luar, kemudian bukan hanya terkenal, tapi kemudian mendapatkan semacam kontrak-kontrak dari luar negeri. Dan ada satu perusahaan di Yordania, saya juga tidak punya izin untuk menyebutkan, yang saat ini sedang intens bekerja sama dengan kami untuk mengadakan sebuah sistem di kantor perusahaannya. Yang saya yakin sebenarnya di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mumpuni. Nah, lalu kenapa kemudian UKM lokal seperti kami ini bisa mendapatkan pesanan yang seperti ini? Nanti saya akan cerita apa yang mendasari itu, kemudian siapa tahu nanti kami bisa belajar dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, dan Bapak Ibu juga kemudian bisa mengambil beberapa pelajaran dari yang akan saya sampaikan. Iya, semuanya dimulai dari desa di wilayah timur Indonesia. Nah, di Gorontalo tepatnya, Bapak Ibu sekalian, atau lebih spesifik lagi di Bonebolango, di tempat di mana supervisor paling kece Ibu Sinta dan Pak Isal yang menghandle UKM-UKM-nya. Makanya saya pribadi punya harapan besar bahwa suatu saat UKM-UKM yang dihandle oleh RKB Bonebolango itu mendapatkan kesempatan sehingga bisa masuk di ranah internasional, ya bisa dibilang seperti itu. Ada beberapa orang di sini, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa mention satu persatu, tapi saya tahu produknya sudah cukup menasional dan bahkan mendunia. Nanti mereka juga bisa ikut sharing, saya minta kesempatan untuk bisa berbagi. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu sih, kenapa rahasia bagaimana supaya produk kita scale up ke lokal dan nasional. Materi ini sepenuhnya saya rangkum dari apa yang di perjalanan hidup yang saya rasakan sendiri dan juga perusahaan saya lewati, kemudian juga materi ini juga kami ambil dari beberapa guru-guru kami yang saat ini juga sudah masih terus eksis perusahaannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memahami dulu konsep dasar sebenarnya apa itu produk. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat, semua orang udah tahu apa itu produk, terutama UKM, karena Bapak Ibu lebih pengalaman bagaimana menciptakan sebuah produk. Nah, saya pribadi melihat ini menjadi dua konteks atau dua perspektif produk. Yang pertama perspektif lokal, yang kedua perspektif nasional. Saya membagi ini menjadi lokal dan nasional, ini bukan dari segi kualitas produknya atau dari segi pemasarannya, bukan Bapak Ibu. Ini kita akan melihat perspektif bagaimana seorang pengusaha atau pelaku UKM seperti kita memandang bisnis kita tuh lokal apa nasional. Nah, ini saya uraikan dalam beberapa pointer. Kalau bisnis lokal,
biasanya dipengaruhi oleh sumber dayanya. Apakah sumber daya yang dia gunakan sumber daya lokal, orang-orang lokal, atau bahan baku lokal, atau tidak. Gitu. Kemudian bahan baku, seperti saya sudah sebutkan tadi, jangkauan, dan yang terakhir manfaat. Nah, produk kita masuk di mana misalnya? Kalau kita bicara nasional, biasanya dia akan berputar di soal mentalitas, layanan, kemasan, dan fitur. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, Bapak Ibu. Bahwa sebagai seorang pengusaha, kita harus pahami bahwa produk kita tuh sebenarnya ke arah lokal atau ke arah nasional. Nah, nasional ini, untuk melompat ke arah nasional ini, kita membutuhkan mentalitas sebagai poin pertama. Sebagai pengusaha, kita harus percaya diri bahwa produk kita, meskipun misalnya sebuah kerajinan lokal dari sebuah desa misalnya, atau sebuah katakanlah produk makanan ciri khas dari daerah tertentu, kita harus punya mentalitas bahwa produk kita akan menjadi nasional. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak boleh memiliki mentalitas yang kemudian produk kita hanya optimisme kita hanya bahwa produk ini laku dulu. Nanti saya beritahu di slide berikutnya bagaimana sih rahasianya. Kemudian yang berikut layanan, Bapak Ibu. Produk-produk nasional maupun internasional itu selalu mengutamakan layanan. Nah, layanan ini menjadi kekurangan kita kadang-kadang di UKM lokal. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ya udah kita jualan, mendapatkan uang, uangnya kita pakai modal lagi, diputar begitu saja terus sampai kemudian kita menemukan yang namanya keuntungan. Nah, sementara perusahaan-perusahaan nasional itu menitik beratkan di produk mereka di segi layanan, Bapak Ibu. Nah, contoh Arab Saudi misalnya sebagai dulu punya namanya petrodolar, sekarang lebih menitik beratkan di service country, di mana dulu mereka jualan minyak, sekarang mereka berubah menjadi negara yang service country, menyediakan hotel dan pelayanan untuk jemaah haji atau wisatawan yang datang ke daerah mereka, atau juga orang-orang lokal. Nah, mereka sedang menggiatkan hal seperti itu, Bapak Ibu. Maka sebuah produk dikatakan nasional manakala dia memiliki layanan atau pelayanan-pelayanan yang bagus terhadap konsumennya, baik ketika dia menjual maupun pasca jual. Yang berikut kemasan. Kemasan ini Bapak Ibu tidak boleh kita menganggap sepele kemasan. Terkadang saya melihat ada produk UMKM yang misalnya sebuah makanan Bapak Ibu, enak sekali. Produksinya juga luar biasa, bahan bakunya luar biasa, hebat. Tapi kemudian kemasannya itu tidak menarik dan kemasannya terkesan kemasan biasa aja begitu Bapak Ibu. Nah, kita harus menyadari, coba kalau misalnya kita ke toko-toko besar atau ke mall atau lagi main di pusat perbelanjaan, Bapak Ibu coba melihat satu karakter dasar dari sebuah produk-produk nasional. Itu mereka punya kemasan yang luar biasa. Kadangkala tasnya bahkan lebih mahal dari isi produknya. Kenapa? Karena mereka mengerti. Nah, yang namanya first impression, bagaimana orang pertama kali melihat produk itu, mereka melihat kemasannya dulu seperti apa. Kalau kemasannya bagus, asumsi mereka pertama adalah, wah ini enak. Atau kalau enggak, ini pasti produk mahal. Atau kalau enggak, ini pasti produknya luar biasa, kualitasnya bagus. Wong kemasannya saja istilahnya bagus, nah pasti kemasannya pasti merepresentasikan isi dari apa produk yang dijual saat itu. Contoh ketika kita membeli sebuah buku misalnya, ada yang buku yang kemasannya biasa aja, ada buku yang hardcover yang kemasannya tuh agak sedikit bagus dan dinaikkan levelnya. Nah, maka Bapak Ibu para pelaku UMKM sekalian, kalau ingin melompatkan bisnisnya ke level nasional, perhatikan kemasan. Perhatikan kemasan baik-baik. Kalau perlu kita investasilah di kemasan. Perbaiki kemasan yang baik, bayar orang profesional untuk membuat kemasannya, beli bahan yang bagus, kemudian produk kita kemas dengan cantik. Karena ini menjadi satu pembeda yang sangat umum terjadi di perusahaan-perusahaan nasional. Yang berikut fitur, Bapak Ibu. Fitur di sini maksudnya adalah seberapa beragam dan seberapa bagus produk yang dijual. Misalnya gini, produk lokal tas misalnya ya, kita katakanlah tas kerajinan lokal. Biasanya para pelaku UMKM hanya berhenti di soal manfaat. Sudah,
manfaat tas ini adalah sebagai alat bantu untuk barang pribadi yang akan kita bawa misalnya. Nah, biasanya sampai di situ. Padahal tambahkan sedikit fitur, maka produk kita akan diakui secara nasional. Misalnya, tas tadi ternyata memiliki dua macam tali yang bisa ditenteng, dijinjing biasa, kemudian yang memiliki tali panjang sehingga bisa digunakan untuk hal-hal yang misalnya lebih santai atau merubah gaya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya mohon sekali teman-teman sekalian bisa diingat baik-baik bahwa ini adalah beberapa konten pembeda antara produk itu mau lokal atau nasional. Saya pribadi pernah menjual parfum. Parfum itu karena sekarang sudah tidak produksi, saya buka saja. Sebenarnya harga produksinya sangat rendah. Tetapi kemasannya, kemudian saya pakai kemasan yang bagus, dan kemudian fiturnya juga saya tambahkan. Misalnya pouch-nya itu, di dalam ada pouch yang multifungsi. Tidak hanya bisa untuk parfum, tapi juga bisa untuk lipstick, bisa untuk barang-barang pribadi wanita lainnya. Dan itu waktu pada saat zaman laku-lakunya itu, pesanan saya sampai nembus 100 pesanan per hari. Ya kalau nggak salah, Sinta dan Isal juga sudah pernah melihat produknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya konsep dasar produk. Kita perlu tekankan di sini, yang mana tuh lokal, yang mana nasional. Sebenarnya ini terkait lagi, yang paling penting poin pertama adalah mentalitas, saya ulangi, kemudian layanan, lalu kemasan, dan kemudian fitur. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, sebagian Bapak Ibu di sini tentu sudah punya produk atau jasa, karena Bapak Ibu adalah UKM yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu geluti. Sebagian lagi mungkin masih dalam proses mencipta produk. Misalnya masih mencari ide seperti apa sih produk yang akan kemudian dia jual atau dia produksi. Sebagian mungkin ingin mengembangkan, yang tadinya produknya hanya itu ingin melakukan proses mencipta. Ini kami katakan proses mencipta karena di sini dituntut kalau ingin menemukan sebuah produk yang pasarnya atau cara menemukan sebuah produk, kita bisa melakukan dengan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tiga cara menemukan produk yang bagus. Gitu. Kalau Bapak Ibu mampu menemukan di antara ketiga ini sebuah irisan produk, saya meyakini dan saya akan memastikan. Suara hilang, Pak. Halo? Suara terdengar jelas, Bapak Ibu? Ada suaranya. Ada suaranya? Jelas. Oke, baik. Iya, kalau tidak jelas mohon diberitahu ya, suara atau gambar ketika ada trouble tolong diberitahu ya, biar saya tahu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk proses mencipta sebuah produk, kita harus memiliki 3 unsur ini kalau ingin menemukan produk yang istilahnya produk brilian, produk yang memang menjadi kunci dari produk kita. Yang pertama adalah produk di mana Anda memiliki gairah terbesar. Maksudnya kita benar-benar passion loh, ingin menciptakan sebuah produk, itu sudah ada di niatan kita. Seorang UKM pasti tahu, kira-kira pengen apa sih gitu. Yang paling diingini. Kalau kita sudah dapatkan yang paling diingini, kemudian produk apa itu? Misalnya kita ada 3 produk ABC. Lalu produk yang menghasilkan. Produk yang nilai jualnya cepat. Ketika kita produksi, kemudian bisa langsung dijual. Dan income-nya jelas. Konsumennya sudah ada. Dan gampang sekali menjual produk itu. Lalu produk di mana Anda paling paham cara memproduksinya. Ini berkaitan dengan skill. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya saya seorang UKM. Saya paham cara memasak. Tapi saya ingin produk saya itu, saya ingin mencipta sebuah produk namanya tas misalnya, atau dompet, atau pakaian. Dan produk yang paling laku kalau saya jual ternyata adalah produk misalnya kerajinan tangan. Nah ini kan berarti tidak sinkron Bapak Ibu. Produk yang kita ingin ciptakan, skill yang kita miliki, dan apakah produk itu bisa dijual, itu tidak sinkron. Nah ini di sini biasanya para pelaku UKM menemukan titik jenuh, di mana dia udah malas gitu, udah nggak bisa lagi memproduksi sesuatu, kemudian kalau giliran diproduksi ternyata tidak menghasilkan. Nah kita kadang-kadang terjebak di 3 ini. Produk kita di mana sih produk yang menghasilkan, tapi kita nggak suka buatnya, misalnya menemukan kejenuhan, atau kita bergairah menciptakan produk ini, tapi kemudian tidak menghasilkan. Atau kita menciptakan produk ini, misalnya kita seorang koki, kita hanya tahu memasak,
tapi kemudian dia tidak menghasilkan dan ini bukan passion kita. Nah, ini biasanya proses mencipta tuh terjebak di tiga unsur ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah kalau bisa menemukan irisan dari ketiga-tiganya. Misalnya, saya paling paham cara membuat arloji, jam tangan. Saya punya skillnya, saya pernah sekolah misalnya. Lalu gairah saya untuk menciptakan sebuah produk jam tangan yang multifungsi misalnya. Dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap, misalnya fitur-fitur elektronik atau fitur-fitur yang lain. Lalu, jam tangan saya itu kalau saya buat, itu banyak sekali yang menantikan dan banyak sekali yang membeli. Nah, kalau kita punya ketiga unsur itu dalam satu produk, saya memastikan bahwa selain ketahanan kita juga bagus, kita juga tentu akan menemukan menghasilkan produk yang luar biasa dan tidak perlu marketing yang susah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah memiliki produk, nah ini kan biasanya gitu. Biasanya saya dapat pertanyaan, ini sekarang saya sudah punya produk, Mas, tapi persoalannya produk saya tuh saya hanya ada gairah untuk memproduksi produk itu, tapi saya tidak punya tidak bisa menghasilkan atau juga tidak paham cara memproduksinya. Nah, ini biasanya PR seperti itu. Maka saya menyarankan dua hal. Yang pertama ganti produknya, benar-benar ganti. Jangan pakai produk itu, nggak apa-apa kita pivot, istilahnya pivot itu kita melompat ke sebuah jenis bisnis yang baru, atau kita harus menemukan di mana produk itu bisa menghasilkan, gitu. Atau gimana caranya kita biar bisa belajar membuat produk tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi ini menjadi proses awal menciptakan sebuah produk. Para UKM wajib melakukan riset sebelum menciptakan produknya. Jadi 3 hal ini mohon dicatat juga baik-baik. Kalau Bapak Ibu menemukan ketiga hal ini, Bapak Ibu akan menemukan sebuah produk yang luar biasa. Tinggal dikemas dikit itu bisa mendapatkan income yang luar biasa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, 3 pilar utama produk. Kalau tadi kita lihat proses menciptanya seperti apa, nah 3 pilar utamanya ini umum aja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham ini dan tahu betul bahwa produk itu ditentukan oleh kualitas, kemasan, dan promosi. Nah, ini ada unsur kemasan lagi, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kenapa sih kemasan itu paling biasanya di kami itu paling ngeyel soal kemasan. Begitu. Jadi kami merasa bahwa ketika kita menghargai sebuah produk, kita menciptakan produk dengan kualitas yang luar biasa, dengan sepenuh hati, dengan bahan-bahan terbaik. Tapi kemudian kemasannya tidak bagus, maka produk itu susah untuk dipasarkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, begitu pula kualitas sudah bagus, kemasan sudah bagus, promosinya kurang, Bapak Ibu. Promosi kurang ini maksud saya bukan promosi, nanti saya akan kasih tahu ada namanya marketing 5.0. Marketing yang melebihi ekspektasi dari marketing itu sendiri. Dan itu luar biasa di sesi berikutnya. Nah, ini yang harus kita pastikan dulu sebelum kita menciptakan sebuah 3 pilar utama dari produk. Bapak Ibu di sini sudah ada yang saya tahu memiliki pengalaman puluhan tahun di produk yang Bapak Ibu sendiri produksi. Saya hanya ingin menekankan kembali dan kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa mohon dijaga kualitasnya. Lalu perhatikan kemasannya. Perbaiki kemasannya, kemudian promosikan. Kalau ingin Bapak Ibu sekalian memiliki produk yang nantinya skala lokal tapi bisa diakui di nasional. Nah, saya juga akan cerita sebentar bagaimana sih kemudian perusahaan saya bisa mendapatkan berbagai macam kontrak-kontrak dari luar yang saya kadang pikir loh ini nggak mungkin gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata ada rumusnya. Ternyata keberuntungan itu ya keberuntungan. Gitu. Bisa jadi karena memang kerja keras kita, tapi bisa jadi juga ada faktor lain. Tetapi keberuntungan selalu ada hipotesis yang melatar belakangi Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ini saya harus di sesi ini saya harus minta Bapak Ibu untuk close your book. Artinya bisa saya bilang semua pengetahuan yang Bapak Ibu ketahui dari berbagai pelatihan, dari berbagai buku-buku yang Bapak Ibu baca, tolong ditutup gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita akan masuk ke materi di mana dimensinya berbeda jauh sekali dari dimensi apa yang kita dapatkan di buku-buku umum, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke arah yang tidak bisa kita
bayangkan sebelumnya. Dari jauh-jauh hari, beberapa tahun kemarin, saya melihat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menulis buku atau juga melakukan seminar-seminar yang memperingatkan kita bahwa ke depan akan ada sebuah zaman di mana semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui kemungkinan akan berubah. Nah, inilah saya pikir zamannya. Kenapa? Karena sebenarnya udah mulai kelihatan di mana teknologi mulai menguasai, di mana orang-orang kemudian mulai merasa bahwa wah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita nantikan dari dulu. Beberapa orang bahkan terjebak dengan situasi di mana mereka nggak bisa menangkap zaman ini dengan baik, Bapak Ibu. Itu adalah zaman perkembangan teknologi. Lalu akhir tahun kemarin, kemudian COVID menyerang ya, virus COVID-19 menyerang, seluruh dunia terkena pandemi. Nah, di satu sisi, virus ini telah mengakselerasi teknologi. Orang-orang yang tadinya tidak pernah Zoom meeting, nah pertemuan ini kan harusnya tidak Zoom meeting. Coba bayangkan kalau tanpa COVID, mungkin Zoom meeting ini tidak akan diinisiasi oleh BUMN RKB Pertamina misalnya. Bisa jadi pertemuan ini diadakan langsung di sebuah kota, kemudian kami datang dan memberikan pelatihan. Tapi COVID telah mengakselerasi teknologi. Kita yang tadinya tidak pernah tahu apa itu Zoom meeting, apa sih itu online meeting, apa sih itu kursus online, kuliah online. Nah sekarang kita dipaksa tahu. Bahkan beberapa ibu-ibu yang punya anak sekolah pasti tahu betapa ribetnya melakukan hijrah teknologi. Nah inilah zaman di mana ilmu-ilmu yang kita ketahui beberapa tahun belakangan sepertinya ya basicnya itu sulit diterapkan di zaman sekarang, Bapak Ibu. Oke. Saya harus tarik napas panjang dulu karena ini materi ini yang cukup menarik bagi saya dan ini yang kami selama bertahun-tahun melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dengan dunia marketing saat ini dan dunia produk dan promosi saat ini. Nah, ini rahasia biasa menjadi luar biasa. Kita merangkum beberapa, tapi sebenarnya ini masih dalam proses, Bapak Ibu, masih terlalu dini saya untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah hipotesis sempurna dari apa yang bisa kita lakukan, dari bagaimana kita dari orang biasa, kemudian menjadi orang yang, atau perusahaan biasa menjadi perusahaan yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, unsur terpenting untuk menjadi luar biasa. Misalnya perusahaan Bapak Ibu adalah perusahaan biasa, perusahaan standar yang omsetnya setiap tahun ada, penghasilannya ada, karyawannya ada, kemudian nyaman dengan posisi seperti itu, Bapak Ibu. Saya perlu beritahu bahwa orang pertama yang mendarat ini ya kalau kita cerita sedikit. Orang pertama yang mendarat di bulan namanya Albert Einstein. Itu diakui oleh dunia. Pertanyaan saya adalah, siapa orang kedua yang mendarat di bulan? Nah, sebagian dari kita mungkin saya pribadi juga tidak tahu siapa orang kedua yang mendarat di bulan. Kita nggak ada pengetahuan di situ. Kenapa? Begitulah dunia memperlakukan kita. Bahwa yang diingat, yang dicatat dalam sejarah adalah orang pertama. Gitu. Selalu kalau kita melihat sesuatu yang pertama kali, itu kita mencatatnya di dalam pikiran dan dicatat dalam sejarah. Maka untuk menjadi orang biasa, kita harus keluar menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Dengan begitu UKM kita akan tercatat dalam sejarah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang kemudian masuk ke dalam Zoom meeting ini, mungkin sebagian di antara Bapak Ibu karena merasa bahwa nggak boleh perusahaan saya biasa-biasa begini terus begitu. Perusahaan saya, UKM saya harus bisa melompat dari keberadaan biasa ke keberadaan luar biasa, ke level lokal, ke level nasional dalam bahasa judulnya. Dari sesuatu yang sepertinya nyaman ke zona di mana kita melompat ke arah yang lebih luas lagi. Yang pertama yang dibutuhkan adalah pemimpin level 5. Nah, pemimpin level 5 ini dijelaskan oleh seorang penulis terkenal dari Amerika, Jim Collins, dalam bukunya Good to Great. Saya baru baca kemarin bukunya, itu luar biasa. Beliau mengkategorikan ada 4 kepemimpinan levelnya. Dan pemimpin level 5 adalah pemimpin yang selalu berhasil membawa perusahaannya dari tidak bagus atau biasa saja menjadi perusahaan yang luar biasa. Dia melakukan riset dari ribuan perusahaan yang ada di dunia dan menemukan sebuah pattern yang sama, pola yang sama bahwa perusahaan bagus selalu dipimpin oleh pemimpin level 5.
Nah, saya tidak ingin menggambarkan pemikiran beliau, tetapi bisa saya jelaskan bahwa pemimpin level 5 adalah pemimpin yang punya dedikasi tinggi ke perusahaan, tetapi hidupnya sederhana. Ya, jadi ini harus kita catat. Dia punya semua kualifikasi kepemimpinan, dari mulai motivasi, dia bisa mengembangkan manajemen dengan baik, dia bisa mengatur sebuah tata kelola perusahaan dengan baik, tetapi dia adalah orang yang berpenampilan sederhana. Dia adalah orang yang berpenampilan dan berkeinginan sederhana. Contoh, pemimpin perusahaan Facebook misalnya, Mark Zuckerberg, itu adalah orang yang sangat sederhana. Mobilnya bahkan mobil yang tidak terlalu mahal, padahal hartanya ribuan triliun rupiah kalau bisa kita. Atau seorang Bill Gates, yang 95% hartanya disumbangkan untuk filantropi atau yayasan-yayasan yang ada di seluruh dunia. Nah, maka Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin sederhana itu selalu membawa perubahan-perubahan besar. Nah, ini yang dikatakan oleh Jim Collins sebagai pemimpin level 5. Lantas, bagaimana dengan kita sebagai pemimpin dari UKM yang saat ini kita kelola? Kita harus bisa memastikan bahwa kita adalah pemimpin dari usaha yang, walaupun kita adalah pimpinannya, saya di awal membangun anak muda Bapak Ibu, saya pimpinannya, saya karyawannya, saya pun OB-nya. Gitu. Jadi saya yang menyapu, saya yang merapikan kantor, karena nggak ada karyawan. Nah, saya pribadi. Nah, banyak UKM menyandarkan kepemimpinan perusahaannya pada dirinya sendiri, sama seperti yang saya lakukan di awal. Itu bagus sekali Bapak Ibu, karena di situ melatih jiwa kepemimpinan kita. Nah, tapi kemudian apa yang harus kita perhatikan bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki dedikasi yang tinggi kepada perusahaan. Kita harus memiliki dedikasi yang tinggi, dan kita harus hidup dan berpenampilan sederhana. Dalam artian, tidak memiliki keinginan-keinginan personal yang mendorong kita untuk mencari income. Misalnya ketika perusahaan kita berkembang besar, tidak memikirkan, wah ini income perusahaan 500 juta nih, sebaiknya kita beli mobil baru. Nah, kalau acuannya seperti itu, maka banyak perusahaan-perusahaan yang kejatuhannya cepat gara-gara itu. Saya pribadi mendorong Bapak Ibu menemukan setidaknya, kalau memang Bapak Ibu menjadi orang yang pemimpin level 5, atau paling tidak menemukan orang-orang yang bisa memimpin UKM Bapak Ibu menjadi UKM yang biasa menjadi luar biasa. Kemudian, yang berikut, kami melihat banyak UKM yang luar biasa, itu karena mereka fokus di kualitas. Saya punya banyak teman-teman di Gorontalo maupun di seluruh Indonesia yang UKM-nya itu menjadi luar biasa. Kalau produknya fokus di kualitas, mungkin di awal tidak akan mendapatkan penghasilan yang menurut saya luar biasa. Mungkin penghasilannya biasa saja. Mungkin pergerakan grafiknya standar. Pergerakan grafiknya kalau kita lihat mungkin tidak semacam perusahaan-perusahaan yang punya income tiba-tiba luar biasa besar. Nah, tapi setidaknya produk-produk UKM yang fokus di kualitas itu akan menemukan sebuah ceruk pasar yang konsumennya itu benar-benar konsumen yang dia miliki, konsumen loyal lah, bisa dikatakan seperti itu. Yang berikut adalah layanan pasca jual yang sepenuh hati. Nah, ini biasanya kita lost di sini, ya. Saya banyak ketemu dengan UKM, kemudian bercerita, ternyata layanan pasca jualnya itu tidak terlalu bagus. Asal sudah laku barangnya, sudah, kita biarkan saja. Banyak UKM tidak memiliki database konsumen yang loyal, gitu. Tidak memiliki konsumen, tidak memiliki data. Ini yang paling penting juga soal data. Kalau kita punya data, Bapak Ibu, kita mampu mengolah. Misalnya si pembeli A, dia membeli barang A dari kita. Bulan depan, kita asumsi, wah barangnya ini kayaknya udah habis. Misalnya produk makanan atau kue kering. Bulan depan ini kayaknya ini stoples ini habisnya sebulan deh kayaknya, data satu keluarga. Kalau kita tidak punya datanya, kita tidak bisa follow up. Tapi bayangkan kalau kita punya data sebagai layanan pasca jual kita, maka kita bisa WA si pemilik, si konsumen tadi. Mungkin bahasanya bisa seperti ini. Bapak, kuenya sepertinya sudah habis, apakah mau memesan lagi? Kami ada varian baru loh Pak, seperti itu. Nah, maka sebagai UKM, kita harus mementingkan juga layanan pasca jual ini, gitu Bapak Ibu. Jangan pernah memikirkan bahwa usaha itu hanya menjual, kemudian laku, mendapatkan margin, produksi lagi. Kita jangan melupakan layanan pasca jual, karena ini yang akan menjadikan konsumen kita itu loyal kepada kita. Yang berikut adalah persistensi. Ya benar, itu persistensi penting sekali, bukan cuma konsistensi, tetapi persistensi. Yaitu di mana kita kemudian mengembangkan sebuah
produk itu menginovasi sebuah produk setiap hari dan setiap kita ada waktu, tidak boleh produk kita itu-itu saja. Memang ada fenomena di mana produk yang itu-itu saja terkadang malah menemukan ceruk pasar konsumen yang loyal. Misalnya makanan. Sudah cocok dengan bumbu A, tidak boleh kita terlalu banyak mengeksplor ketika sesuatu itu sudah ada pattern-nya istilahnya. Bapak Ibu, kecuali kita melakukan inovasi-inovasi. Saya akan mendorong Bapak Ibu untuk lebih banyak kita diskusi dari materi ini. Nah, ini yang saya sampaikan ini, gambar ini mungkin sebagian kenal, mungkin sebagian tidak kenal, tapi ini saya ambil di internet, namanya Mang Oleh, yang odadingnya kemudian menjadi viral. Maka ini saya angkat dalam tema marketing 5.0 dan matinya jurus marketing konvensional. Ini menarik sebenarnya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ini Zoom meeting, saya akan terus membawakan materi, Bapak Ibu. Nanti kita selesai materi, nggak apa-apa saya ulang lagi, Bapak Ibu silakan bertanya. Nah, ini adalah keberadaan di mana marketing 5.0 bisa dibilang seperti itu. Dia marketing yang melompati semua hukum-hukum marketing. Si bapak yang di belakang ini, si Mang Oleh ini, melakukan gaya penjualan yang dia merasa bahwa sebenarnya kalau menggunakan semua prinsip marketing, itu nggak mungkin. Nggak mungkin bisa laku, kemudian viral. Buktinya sekarang, beliau diundang oleh banyak televisi, kemudian jualannya itu antrinya sampai 2 jam. Nah, ini kan fenomena baru dari marketing. Ahli-ahli marketing, istilahnya kalau di dalam internet itu istilahnya S3 marketing lah. Nah, orang ini mampu menemukan pola, walaupun tak sengaja, walaupun juga itu viral karena netizen, tetapi kemudian hukum-hukum marketing seolah-olah dalam tanda kutip tidak dipakai di dalam proses menghebohkan produk Mang Oleh ini ya, odading Mang Oleh, sehingga menjadi semacam produk viral yang saat ini dikejar oleh banyak orang. Nah, teknik marketing ini saya ngambil dari beberapa konten ya, dari beberapa pembicara juga, bahwa memang teknik marketing dasar itu dibagi dengan hard selling, soft selling, kemudian cover selling. Ya, di sini ada yang sudah paham dan sudah mengerti. Saya kenal beberapa orang, tetapi saya ulangi. Teknik marketing itu, hard selling itu seperti hard selling adalah penjualan langsung. Misalnya saya punya handphone misalnya, saya langsung jual, Pak saya jual handphone nih, ini handphone harganya 5 juta. Misalnya seperti itu hard selling Bapak Ibu. Soft selling itu tidak menjual secara langsung, tapi mungkin lebih ke misalnya seperti ini. Handphone ini tiba-tiba kita ngomong ke teman, Pak, handphonemu bagus ya, gitu. Handphonemu merek apa gitu. Kalau handphone saya fiturnya seperti ini. Jadi dia tidak menjual secara langsung, tetapi dia mengisyaratkan, seperti memberikan bahasa isyarat kepada Bapak itu bahwa sebenarnya dia punya produk bagus. Gitu. Itu namanya soft selling. Gitu. Atau di apa ya, kalau misalnya kita menjual buku ya kita baca aja buku di depan teman itu, nanti teman itu bertanya. Kemudian cover selling. Cover selling ini seperti testimoni. Misalnya seperti ini. Kita makan di sebuah warung bakso. Enak banget warung baksonya. Kemudian kita cerita ke teman. Bro, udah pernah makan belum di warung bakso Pak ini misalnya? Nah, kita sebenarnya sedang melakukan yang namanya cover selling. Atau misalnya kita membuat satu narasi di dalam sebuah cerita. Cerita misalnya, saya sering lihat di Facebook itu, orang-orang yang membuat narasi cerita yang nggak nyambung. Misalnya cerita di mana dia mengejar seorang perampok atau penjamret, tapi pada akhirnya dia ternyata jualan handphone, misalnya seperti itu. Ada narasi yang diciptakan sehingga orang tidak menyadari bahwa sedang ditawarkan sesuatu. Itu namanya cover selling. Jadi saya ulangi lagi, teknik marketing biasanya terbagi dengan 3 poin utama, yaitu hard selling, penjualan langsung, soft selling, penjualan tidak langsung tetapi bisa melalui orang, atau cover selling, penjualan yang sama sekali tidak melakukan penjualan. Ya, aneh ya, penjualan tapi tidak melakukan penjualan. Nah, kemudian yang berikut adalah kanal promosi. Kanal promosi, kalau sekarang saya merekomendasikan bahwa kita semua UKM harus punya media sosial. Karena kita tidak pernah tahu kapan netizen menemukan konten unik dari kita. Pasti Bapak Ibu pernah melihat di media sosial, beberapa dari kita, ada beberapa jualan yang tiba-tiba viral. Bisa jadi laku karena memang teknik penjualannya itu menggunakan kanal promosi itu.
bisa jadi laku karena netizen menemukan keunikan, seperti contoh Mang Oleh ini yang digambar di slide ini. Netizen menemukan keunikan dari cara berjualannya, sehingga netizen mengamplitudoi ya, atau mengakselerasi konten dia sehingga menjadi ditonton oleh banyak orang. Nah, efeknya adalah orang-orang makin penasaran di mana sih lokasinya, di mana sih tempatnya, seperti apa sih produk yang dijual, lalu beramai-ramai datang ke situ. Nah, tapi marketing jenis ini itu juga beresiko, Bapak Ibu. Saya berasumsi bahwa Mang Oleh ini hanya akan berumur nggak lama lah. Palingan selama sebulan ini dia bisa viral, tapi setelah itu kembali biasa lagi. Karena teknik marketing viral seperti ini, netizen itu haus akan informasi. Mereka akan mencari apalagi setelah ini. Kalau mereka sudah menemukan setelah ini apa yang viral, nah mereka akan beralih ke situ. Itu pola netizen, Bapak Ibu. Kekuatan marketing tanpa iklan. Iya, benar sekali. Saya meskipun salah satu cabang perusahaan saya adalah untuk mengelola advertorial atau iklan di media sosial dari klien-klien yang meminta untuk branding awareness atau mungkin untuk promosi di media sosial. Tapi juga secara pribadi saya merekomendasikan bahwa jangan dulu beriklan. UKM ini kalau boleh jangan dulu langsung tiba-tiba memutuskan untuk beriklan. Apalagi beriklan berbayar di Facebook dan Instagram. Saya sampaikan bahwa itu biasanya loh Bapak Ibu ya, biasanya gagal. Gitu. Kenapa gagal? Karena kita hanya mengandalkan bahwa kalau kita beriklan, maka akan terjadi konversi. Ada teman saya di sini, juga ada beberapa teman-teman saya yang menghabiskan puluhan juta untuk kemudian melepas sebuah iklan. Ternyata setelah viewersnya banyak, penjualannya tidak ada atau nol. Nah, maka saya menyarankan jangan menaruh iklan berbayar sebagai pilihan pertama kita untuk mempromosikan UKM kita, apalagi ke level nasional. Itu kalau boleh jangan dilakukan. Kapan kita melakukan itu, kita bisa jadi gagal. Nah, kita harus melakukannya secara organik dulu. Kita harus benar-benar mempromosikan usaha kita sebagai representasi dari diri kita, Bapak Ibu. Nanti ini perlu satu sesi lagi nih untuk membahas soal marketing, karena ini unik. Marketing tanpa ilmu ya, fenomena viral yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada beberapa orang yang tiba-tiba viral, mungkin sudah kontennya sudah bertahun-tahun lalu, kemudian diangkat lagi oleh netizen, kemudian menjadi viral lagi. Tetapi viral itu dia tidak akan pernah berlangsung lama. Kalau Bapak Ibu ingat kasus-kasus seperti Norman Kamaru dan lain sebagainya, itu kan fenomena viral yang kemudian turun dengan cepat. Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih ada sesi, tapi bagaimana kalau, ini yang terakhir ya, membangun brand nasional dari lokal. Sesi berikutnya mungkin setelah pertanyaan atau gimana ya, biar saya tidak ngomong terus, saya harus bertanya ke host, apakah bisa kita break dulu sebentar untuk kemudian melanjutkan ke sesi selanjutnya, atau langsung dipercepat aja? Bisa juga ke pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya Baik. tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Oke, kita pause di sini dulu, kemudian saya serahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau kita lanjut? Gimana? Lanjut aja? Gimana? Oke, kayaknya lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Tinggal sedikit lagi kok, nggak banyak lagi. Ya. Kemudian mungkin kalau Bapak Ibu tidak bertanya, saya yang mau bertanya karena saya ada beberapa orang di sini saya kenal bagus dan mungkin bisa saling sharing ya Bapak Ibu. Saya start screen lagi. Ini mungkin tinggal 2 slide. Oke, kita lanjut. Tadi udah kita bahas mengenai marketing 5.0 dan matinya jurus marketing konten. Oke, intinya adalah Bapak Ibu, terkadang kita tidak harus menggunakan marketing konvensional untuk mengangkat produk kita. Tapi kita bisa menggunakan cara-cara marketing netizen. Itu kadang yang lebih efektif. Kita next dulu. Oke, rahasia scale up produk. Ini saya percepat saja, ini hanya tips apa yang selama ini kami lakukan di perusahaan saya. Ini hanya tips. Yang pertama adalah bangunlah komunitas lokal dan nasional. Untuk menemukan dan mendapatkan penjualan yang bisa lokal dan nasional, maka kita harus juga membangun komunitas lokal dan nasional.
Kemudian yang kedua, berikan sampel produk. Nah, saya melihat banyak UKM yang dua hal. Pertama, mereka terlalu banyak memberikan sampel. Yang kedua, sangat irit dengan sampel. Sehingga dari mana mereka tahu, masyarakat bisa tahu produk mereka kalau sampel yang diberikan terlalu sedikit, dan bisa beresiko bangkrut juga kalau sampel yang diberikan terlalu banyak. Maka tetap kita harus berikan sebuah produk, sampel produk kita, tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang wajar. Ibaratnya seperti ice cream, Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan langsung sepaket, tapi kita berikan dalam sesendok. Sehingga kalau enak, orang akan penasaran dan datang membeli lagi. Endorsement tepat sasaran. Nah, ini kadang juga saya aneh juga dengan beberapa UKM yang merasa bahwa popularitas itu bisa mendongkrak sebuah penjualan. Padahal tidak juga. Ada kemudian UKM-UKM yang mengendorsekan produknya ke katakanlah influencer atau selebgram begitu yang punya followers banyak. Padahal belum tentu laku. Mentang-mentang dia yang menyaksikan, misalnya menyaksikan WA-nya ribuan orang atau menyaksikan viewers-nya itu jutaan orang atau ribuan orang, kemudian kita merasa dengan mengendorse ke dia, membayar dia dengan sejumlah uang, itu dapat meningkatkan produk kita. Belum tentu, Bapak Ibu. Bahkan kalau endorse kita tidak sesuai, kami berapa kali melakukan riset di sini dan kami menemukan bahwa kalau endorsement tidak tepat sasaran, maka bukan cuma beresiko produk kita tidak laku dan kita mengalami kerugian finansial, tapi juga beresiko produk kita tidak dipercaya. Contoh, ketika selebgramnya adalah seorang misalnya yang terbiasa di make up misalnya. Kemudian kita mengendorsekan makanan ke dia, kayaknya kurang cocok Bapak Ibu. Jadi kita harus menemukan celah di mana endorsement yang kita akan bayar atau kita akan kirimkan sampel produk adalah orang-orang yang benar-benar tepat sasaran Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sembarangan mengendorse lagi. Jangan gunakan iklan berbayar. Saya ulangi lagi ini, jangan gunakan iklan berbayar untuk di awal produk kita. Saya tetap menekankan ke Bapak Ibu bahwa sejauh ini orang-orang hebat yang berproses, teman saya baru-baru menjual produk dalam seminggu, dia kemudian menghasilkan 400 juta, luar biasa, 400 juta income-nya dalam seminggu. Itu bukan dia sandarkan ke iklan, tetapi dia memperkuat jaringannya, komunitas-komunitasnya, kemudian dia menggunakan teknik-teknik digital marketing yang luar biasa, sehingga kemudian dia mendapatkan income yang luar biasa. Seminggu produknya laku hampir 1.000. Dengan nominal satu produk itu sekitar 500 ribuan. Maka margin dia itu sekitar, katakanlah, margin dia itu sampai 400 jutaan. Oke, lanjut. Pentingnya desain dan kemasan. Nah, ini perlu saya tekankan, Bapak Ibu. Desain dan kemasan itu, sekali lagi saya bilang, bisa menjadi representasi dari apa yang kemudian akan kita jual, Bapak Ibu. Kalau kita serius dengan produk kita, maka pastikan desain dan kemasan kita juga seserius produk kita. Pastikan bahwa desain dan kemasan kita bisa bersaing dengan produk-produk nasional. Banyak produk-produk nasional yang menurut saya kualitasnya di bawah. Tapi karena desain dan kemasannya luar biasa, sehingga laku, Bapak Ibu. Saya tidak usah sebut mereknya, Bapak Ibu juga pasti sering menemukan hal seperti itu. Sudah membeli barang, kemasannya bagus, ternyata produknya biasa aja. Bahkan produk kita lebih bagus daripada produk dia. Nah, maka penting sekali untuk kita memperhatikan desain dan kemasan. Terakhir, Bapak Ibu, samudra penjualan global. Bapak Ibu sekalian harus pintar-pintar membangun relasi nasional dan internasional. Untuk membangun relasi nasional dan internasional, kita harus memperluas pertemanan kita. Tidak boleh kita istilahnya hanya berteman dengan komunitas yang itu saja. Kita harus memperluas jaringan pertemanan kita. Kemudian mempromosikan usaha kita ke siapa yang kita kenal. Itu yang kami lakukan di awal, sehingga akhirnya nama anak muda itu terkenal sampai di luar negeri, karena kami membangun relasi nasional dan internasional. Bagaimana cara bangun relasi internasional? Yang pertama pasti harus tahu berbahasa Inggris, biar lebih mudah. Kalau kita tahu berbahasa Inggris, kita akan diakui secara nasional oleh orang-orang dari luar negeri, bahwa kita punya kemampuan untuk berkomunikasi dulu, itu yang paling penting. Nah, sehingga menjelaskan produk kita kepada orang di luar itu gampang. Kalau kita tahu basicnya dan kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Oke, lanjut. Ini Blue Ocean, bukan Red Ocean. Bapak Ibu, saya merekomendasikan baca buku Blue Ocean yang banyak di Gramedia, saya pikir. Artinya secara singkat seperti ini, Bapak Ibu. Kita jangan mainkan produk kita di pasar yang sudah ramai atau sudah crowded. Kita cari pasar yang masih Blue Ocean, itu banyak sekali. Rata-rata pasar yang udah ramai itu hanya sekitar 10% dari
apa yang sebenarnya ada atau apa yang sebenarnya memang di Blue Ocean itu kita lihat bahwa sebenarnya masih banyak kesempatan yang terbuka luas sehingga kita bisa menjual produk kita di tempat, di waktu, di konsumen yang tepat. Jangan berkerumun di satu bidang produk sementara produk itu sudah banyak sekali atau sudah ramai sekali orang yang menjual produk yang sama. Keluar dari patron yang ada, cari produk baru, temukan insight yang baru, kembangkan produk yang ada dengan satu keunikan dan fitur-fitur yang bagus, lalu kita jual itu ke masyarakat umum. Ya, tidak semua orang berkumpul dalam satu produk, Bapak Ibu. Masih ada luas sekali yang bisa kita jelajahi. Yang terakhir, jangan jadi sekedar baik, jadilah hebat. Nah, ini Bapak Ibu saya penting menekankan bahwa kalau perusahaan kita biasa-biasa saja dan sekedar baik, saya pikir semua orang dan ribuan orang, bahkan puluhan ribu UKM di Indonesia ini punya kemampuan untuk menjadi baik, Bapak Ibu. Tetapi hanya UKM-UKM yang menjadi hebatlah dengan perusahaannya, itu yang kemudian bisa menjadi menjadi perusahaan-perusahaan yang akan dilirik baik secara nasional maupun di internasional, Bapak Ibu. Nah, saya pikir materi ini meskipun cukup panjang ya, saya menyita waktu 1 jam lebih sesuai target. Dan setelah ini ya kita akan, ini keyword yang terakhir saya berikan ke Bapak Ibu, pemimpinnya seperti apa, produk seperti apa, promosi, komunitas, networking, dan platform. Silahkan diingat baik-baik ini sebagai kesimpulan kita bahwa untuk menjadi mengangkat level produk kita harus memperhatikan pemimpinnya seperti apa, yaitu kita sendiri atau kita menunjuk orang lain, produknya seperti apa kualitasnya, promosinya bagaimana, komunitas yang dibangun bagaimana, networking kita bagaimana, lalu platform yang kita gunakan seperti apa. Nah, ini keyword yang perlu kita ingat bersama, supaya nanti kita bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang bukan sekedar biasa, Bapak Ibu, tapi perusahaan-perusahaan yang bisa berkembang ke level nasional dan bahkan level global. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini punya kemampuan di situ. Oke, itu terakhir. Bapak Ibu, tidak lahir dari sekedar pencitraan dan promosi, tapi dari kualitas dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Baik, saya pikir itu materi dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya senang sekali. Lebih bagus lagi kalau ada yang bisa share dan bisa berbagi pengalaman tentang apa yang Bapak Ibu selama ini tempuh di perusahaan Bapak Ibu atau di UKM Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemateri kita pada hari ini. Ya, kita buka sesi pertanyaan. Ini untuk informasi saja. Oke. Kita akan berikan hadiah juga kepada 1 orang penanya terbaik. Ya, jadi tadi selagi pemateri memberikan materi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Saifuddin dari Sumbawa Barat. Pertanyaannya adalah banyak UKM yang sudah lama tapi tidak ada perubahan, tapi produknya bagus. Kira-kira yang salah apanya gitu kira-kira? Mungkin Pak Saifuddin Sumbawa Barat ada? Oke, ada. Gimana? Coba ceritain Pak. Silakan, saya persilakan untuk menghidupkan audionya. Pak Saifuddin, silakan. Audionya silakan dibuka. Halo. Halo. Oke, silakan. Ya, pertanyaan saya tadi meliputi apa yang ada di daerah saya. Itu saya lihat dia sudah berusaha, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun gitu. Produknya enak gitu, tapi tidak ada perubahan gitu. Perubahan dari istilahnya pemasarannya yang hanya di lokal saja gitu. Nah, itu kira-kira apa yang salah dari caranya berusaha atau marketingnya yang salah? Nah, gimana tuh Kak Idrak? Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Sebenarnya memang menentukan apa yang salah itu perlu riset ya Pak ya, perlu riset yang lebih
bagus lagi dan lebih detail lagi. Saya pribadi juga banyak istilahnya menjadi konsultan bagi beberapa UKM. Memang kalau produknya bagus, kadang-kadang hambatannya seperti tadi saya bilang di 3 unsur utama. Kalau nggak kemasannya kurang bagus, atau promosinya yang kurang mantep, Pak. Nah, promosi ini banyak. Promosi ini tidak sekedar kita membayar iklan dari satu perusahaan periklanan atau kemudian kita mengupload di Facebook dan di grup-grup besar. Itu bukan promosi yang saya sarankan. Promosi yang paling bagus adalah kita mengeksplor produknya itu seperti apa. Misalnya produknya di daerah Bapak tuh ternyata bagus, Pak, tapi kurang testimoni, gitu. Misalnya gini, Pak, saya katakanlah produknya adalah makanan. Saya ngerasain makanannya enak banget. Tapi perasaan itu kemudian saya nggak testimoniin, gitu. Jadi saya hanya menyimpan bahwa produk Bapak bagus, enak, berkualitas, tapi saya tidak menceritakan kebagusannya itu ke orang lain. Nah, itu promosinya gagal, bisa kita katakan seperti itu. Nah, produk bagus yang Bapak sampaikan tadi sebaiknya bisa dipromosikan lebih bagus lagi, atau mungkin kemasannya kurang menarik, Pak, gitu. Atau mungkin orang kurang kenal, gitu. Ini kembali lagi ke promosi. Nah, sekali lagi membangun komunitas di dalam promosi itu bagus juga. Atau bisa jadi malah sampel produknya malah tidak ada orang yang tahu, Pak, gitu. Jadi semacam sebuah produk yang dirahasiakan atau mungkin hanya ditentukan oleh siapa yang menjual, Pak. Tapi gini loh, Pak, jangan putus asa, karena saya melihat juga banyak teman-teman saya yang produknya tuh bagus, hanya belum menemukan momentum. Gitu. Jadi tetap aja melakukan memproduksi produk yang bagus, jangan pernah turunkan kualitas hanya karena kurang laku, Pak. Tidak selamanya konversi penjualan itu menjadi acuan utama dari pengembangan sebuah perusahaan. Gitu, sebuah UKM. Maka teruslah berbuat saja, nanti akan menemukan sendiri kok, Pak. Momentumnya akan kita temukan sendiri, kemudian kita akan dengan sedikit dorongan, sedikit bantuan dan sedikit motivasi, saya pikir produknya akan lebih dikenal lagi oleh, misalnya kayak contoh forum ini misalnya, atau mungkin Pertamina RK Bone Bolango bisa membuat sebuah forum di mana para orang-orang yang punya produk kualitas bagus bisa mempromosikannya secara online dengan jaringan yang puluhan orang yang saat ini sedang ikut, Pak. Gitu ya, Pak. Jadi singkat cerita, Pak, memang untuk menganalisa tidak bisa hanya dari satu sisi, kita harus melihat semua faktor yang ada. Tetapi selama produknya berkualitas bagus, saya sarankan untuk terus maju, Pak. Mungkin aja tinggal nunggu waktu dikit aja untuk kemudian produknya bisa jadi luar biasa, bisa dipromosikan sampai nasional. Begitu kira-kira Pak Saifuddin? Baik, host. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu gini Kami. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Charles Chandra dari Balikpapan. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, dalam memulai bisnis, kita harus tentukan produk dulu atau target marketing dulu. Yang kedua, apakah kita bangun personal branding dulu atau produk branding dulu? Gimana tuh Kami? Gimana yang pertama? Yang pertama, produk dalam dulu. memulai bisnis, yang kita tentukan dulu terlebih dahulu, apakah produknya dulu, apa target marketingnya dulu. Ya, terus yang kedua soal personal branding-nya. Jadi personal branding-nya dulu atau? Memang pertanyaan kedua ini unik ya. Nanti saya akan cerita ya. Tapi gini, untuk yang pertama, tentu produk dulu. Gitu. Karena memarket sesuatu yang belum ada bentuknya itu juga cukup tricky juga. Saya sampaikan seperti itu. Maka kayaknya bagus kalau misalnya kita membahas tadi ya dari awal ya, saya sampaikan lagi di awal bahwa kalau produknya kita permantap dulu, maka marketingnya kayaknya nggak perlu susah. Nah, banyak dari kita UKM, kesalahan pemula UKM adalah menitik beratkan semua di marketing dulu. Gitu. Ingat bahwa kita bukan perusahaan recruiting atau seperti universitas atau sekolah yang memang membutuhkan kuantitas yang banyak.
Sehingga dia yang pertama kali dipromosi adalah sisi marketingnya yang dikonsentrasi. Nah, kita adalah UKM yang memiliki produk, maka sebaiknya titik beratkan dulu di produk. Kalau produknya bagus, dunia akan mengakui. Banyak kok di sini saya melihat banyak kenyataan di Indonesia UKM-UKM yang berada di pelosok tetapi penjualnya tuh sampai mendunia. Karena dia menitik beratkan di produk, kualitas produknya dulu. Marketing akan menyusul. Memang kalau semua sudah oke, beberapa perusahaan yang sudah memiliki produk yang luar biasa, mereka menitik beratkan 80% dana mereka di promosi dan marketing dan sosialisasi. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang duluan harus kita mulai, ya tentu produk dulu. Memulai produk itu tidak gampang, seperti saya bilang. 3 unsur utama itu kalau kita temukan, kita akan mendapatkan produk yang brilian. Yang pertama kita punya passion di situ, yang kedua kita punya skill di situ, yang ketiga produk itu bisa dijual dan menghasilkan. Kalau kita menemukan produk yang memenuhi 3 unsur ini, maka kita bisa dengan cepat melakukan proses marketing, melangkah ke proses marketing. Nah, yang kedua soal personal branding. Memang ada beberapa kalau kita lihat ya fenomena yang belakangan terjadi, yaitu misalnya para artis atau selebgram yang kemudian karena personal branding mereka kuat, mereka dikenal oleh banyak orang dan mereka populer, kemudian mereka merintis sebuah produk untuk dijual beli. Banyak kan kalau kita lihat fenomena para artis yang kemudian punya brand sendiri, yang kemudian punya toko ini sendiri, toko makanan sendiri, toko roti, kemudian toko oleh-oleh sendiri. Tapi kan pertanyaan saya, untuk berapa lama? Coba kita perhatikan sekarang kue-kue artis yang dulu kan sudah mulai tidak digemari lagi. Gitu. Jadi personal branding itu semu, teman-teman sekalian. Jangan pernah kita membangun personal branding kita untuk mendongkrak perusahaan kita. Itu semu. Gitu. Kita populer boleh jadi, ciptakan sebuah produk bisa jadi. Dan laku bisa jadi di awal. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama? Nah, teman-teman sebutkan satu merek yang itu dimulai dari personal branding. Kayaknya susah. Sekelas artis luar negeri misalnya Kardashian Family juga, itu kan berat juga ngangkat brandnya. Gitu. Karena kita tidak boleh mengkomparasikan sebuah brand dan personal branding. Itu beda jauh sekali. Jadi sebaiknya kalau memang serius menjadi UKM, yang dibangun adalah brand perusahaannya. Gitu. Bukan personal brandingnya. Nanti personal brandingnya akan mengikuti. Gitu. Brand perusahaannya otomatis akan mengikuti dari personal brand. Kira-kira itu host. Ada pertanyaan yang lain? Host di unmute dulu, host. Ya. Gimana? Lanjut pertanyaan. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan nih dari Mbak Isma dari Dumai. Mungkin Mbak Isma bisa menceritakan langsung nih. Soalnya ini terkait dengan teknik promosinya Mbak Isma dari Dumai. Ada Mbak Ismanya? Bisa di-sharing langsung di sini. Ini termasuk pengalaman juga dari Mbak Isma nih. Silakan Mbak. Bisa di-sharing langsung sama aja kita. lah. Gimana? Ya. Silakan Mau Mbak. di-sharing Langsung atau aja dari situ. Oke, siap deh. Jadi gini ya, ceritanya Mbak Isma nih. Mana nih? Nah, jadi teknik marketing yang saya lakukan untuk mempromokan produk saya dengan cara alay, lebay, agar rating penjualan produk saya meningkat dengan banyaknya kolom komentar dari Facebook saya. Apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan teknik marketing penjualan dan apakah bisa menjadi bosan jika nantinya setiap produk yang saya promokan seperti itu, tekniknya maksudnya. Bisa dengan kata-kata yang religi agar tidak bosan atau gimana ya? Tidak bosan dengan mempromokan produk saya. Oh, jadi ada dua nih. Jadi saya bacakan lagi. Jadi teknik yang Mbak Ismi lakukan itu mempromokan dengan cara alay, lebay agar rating penjualan produk saya meningkat dengan banyaknya kolom komentar dari Facebook saya. Apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan teknik marketing penjualan? Dan apakah bisa menjadi bosan jika nantinya setiap promokan produk saya seperti itu atau bisa dengan kata-kata religi agar tidak bosan dengan mempromokan produk saya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Satu aja mungkin untuk Mbak Isma lanjutkan. Itu bagus, Mbak.
Jadi seperti tadi di materi kan, bahwa kadang-kadang kita harus mengabaikan seluruh pengetahuan kita tentang unsur-unsur marketing, pola marketing, cara marketing yang baik, sekolah marketing, udahlah, itu kayaknya sudah tidak berlaku lagi sekarang ya. Saya malah setuju dengan proses marketing Mbak Isma. Bahkan sekarang malah sudah penasaran gimana sih cara promosinya Mbak Isma itu sebenarnya menurut saya lanjutkan. Ini nggak masalah. Justru metode seperti itu terkadang yang orang lepas. Tadi kan di akhir saya sampaikan. Ada red ocean, ada blue ocean. Red ocean itu adalah sesuatu yang sudah ada pattern-nya. Benar-benar marketingnya harus A, B, C, D, ada strukturnya, ada unsur-unsurnya, dan lain sebagainya. Nah, Mbak Isma mungkin mainnya di blue ocean, di mana tidak ada ilmu marketing sama sekali. Maka kemungkinan berkesannya itu loh, Mbak. Gitu. Laku atau tidak laku itu urusan belakangan. Laku tidak laku ditentukan oleh bagaimana kualitas dan kuantitas dari produk yang Mbak Isma punya. Yang paling penting pertama kalau kita bicara mengenai masalah marketing, yang paling pertama popularitas demi bagaimana caranya supaya orang menarik. Marketing itu kan intinya kan dia menarik perhatian kan, attention. Kita cari attention-nya dulu. Lalu setelah attention kemudian ada lagi proses berikutnya, semacam proses kita meyakini sampai kemudian terakhir proses konversi, yaitu merubah dari perhatian kita, deskripsi produk, kemudian kita meyakini produk ini bagus, sampai akhirnya kita membeli produk. Gitu. Jadi kalau di Mbak Isma sebaiknya jangan rubah, Mbak. Apalagi kalau misalnya itu sudah sering dilakukan, sudah selama ini sudah menggunakan pendekatan yang seperti itu, ya lanjutkan. Oke, jadi Mbak Isma tetap lanjutkan. Yang penting penjualannya lancar, bagaimanapun caranya ya, Kak Indra ya. Yang penting penjualan lancar, tetap lanjutkan. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Banyak sekali pertanyaan ini ternyata, Kak. Jadi untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk dijawab, bisa bertanya di grup atau bisa WhatsApp langsung, bisa, tidak mengganggu Bapak pemateri. Boleh. Oke, bisa. Telepon saya kan ada di grup ya. Nanti ya, oke. Bisa di-share juga. Iya, silakan kalau mau bertanya. Oke, benar. Kita akan buka satu pertanyaan, tapi langsung, sekalian sharing. Ada nggak yang mau bertanya langsung? Nanti kita akan bukakan audionya. Ya, halo. Yang pengen bertanya langsung, silakan. Ya, halo. Siapa nih? Halo, Herdi Kelungkung. Iya. Siap, silakan. Pak, saya ini kan sudah melakukan promosi sebenarnya lewat Instagram, Twitter juga ya. Sebelumnya saya juga salah satu influencer juga dan blogger. Cuman produk saya ini, merek saya jauh lebih terkenal daripada produk saya, Pak. Artinya begini, ketika mereka tahu nama saya Gerni Bikso, mereka sudah tahu bahwa oh itu penjual daster dari Bali. Oh itu penjual underwear dari Bali. Itu sangat bagus kualitasnya. Cuma permasalahan saya ketika saya mempromosikan produk saya ke teman-teman lewat Instagram maupun Twitter, terus kita juga main kroyo kan Pak ya, kroyokannya kayak gini contohnya. Ini saya lagi ngelakuin ini sama teman-teman saya. Ada 5 brand kita masukin. Siapa yang silakan ikut kuis ini, tapi follow ini, terus sebutkan nama, nanti akan yang beruntung dapat pulsa 20.000 seperti itu contohnya. Kita udah melakukan berkali-kali. Ternyata hanya mengangkat nama saya gitu. Nama saya menjadi terkenal di kalangan Jakarta, Jogja, Jawa Barat, dan berapa di Kalimantan ada beberapa daerah yang tahu merek saya. Cuma permasalahannya brand aja Pak yang terkenal. Sedangkan penjualannya tetap aja kayak gitu-gitu. Kadang sedih sih. Lagi, aduh nama saya aja yang terkenal tapi penjualannya tetap tidak jalan, apalagi pandemik ini yang benar-benar penjualan saya merosot sampai hampir 80% untuk penjualan underwear dan pakaian dalam dasar dan pengharum mobil seperti itu. Terus yang kedua saya mau nanyakan, tadi kan Bapak bilang untuk mencapai market, kalau itu sudah penuh marketnya kita jangan masuk lagi ke sana, tapi kita ciptakan yang baru Pak. Nah ciptakan yang baru apa? Menciptakan produk, apa menciptakan pangsa pasar yang baru. Artinya pangsa pasar kita masuk ke pangsa pasar yang lain gitu Pak. Tidak bergelut di area situ aja. Kita harus berhijrah ke pangsa pasar yang lain. Apakah seperti itu? Nah sekarang ini terus terang saya sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan teman saya yang akan ekspor ke Eropa dan memang ada permintaan dari Eropa dan Korea Selatan di daerah Korea.
Cuma masalahnya saya sedikit terkendala dengan dana. Saya kan sempat tadi ngomong dengan teman saya terkendala nih dengan dana untuk produksi besar karena ngerti sendiri kondisinya seperti ini. Saya bilang seperti itu. Terus pertanyaan saya, apakah saya akan meneruskan ajakan teman saya untuk tetap ekspor atau saya tetap bertahan dengan cara saya seperti ini, tapi saya hanya melakukan penjualan secara nasional aja atau wilayah Denpasar aja, Pak, seperti itu. Mohon pencerahannya. Terus untuk endorse sendiri yang artis yang Bapak bilang, saya memang akui betul apa yang Bapak katakan tadi. Tidak terlalu mendongkrak penjualan. Jadi penjualan itu hanya sementara saja, setelah itu sudah tidak ada lagi. Itu saya akui. Jadi memang saya sudah melakukan survei-survei tentang hal-hal seperti itu. Ternyata endorse yang dilakukan, saya tidak mengatakan bahwa artis tidak mengangkat penjualan kita, tapi itu hanya bersifat sementara saja. Itu betul kata Bapak, karena memang saya dengan beberapa teman sudah melakukan hal itu dan ternyata memang tidak terlalu mengangkat penjualan kami untuk hal itu, seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya Erni Kulonggong. Suksuma. Terima kasih. Silakan Kak, kalau mau ditanggapi. Iya, makasih Bu Erni. Ini insight baru ya. Terima kasih sharingnya sebenarnya sih ini. Bukan ke pertanyaan sih kalau saya lihat. Karena Ibu malah menambah insight dan pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman yang ada di sini. Memang marketing itu agak tricky dan gambling, Bu. Saya pribadi baru saja minggu kemarin kita menghabiskan dalam 2 hari itu 3 juta rupiah. Tapi ternyata konversinya 0. Gitu. Kita mendapatkan viewers yang banyak sekali, tapi konversi penjualannya 0. Bahkan memang beberapa perusahaan besar itu meresikokan marketingnya itu malah lebih besar lagi, Ibu. Memang menjadi ini sendiri loh, Ibu. Karena gini loh, ada kalau kita melihat ceruk pasar itu, orang yang berusaha melakukan proses marketing itu dia tidak bisa langsung mengharapkan sebuah konversi. Perlu ada leveling. Kalau saya melihat di kasusnya Ibu Erni ini, Ibu Erni dipercaya tapi sebagai figur. Ini memang problem di banyak teman-teman saya juga yang selebgram, Bu. Mohon maaf. Banyak sekali problem mereka bahwa mereka susah banget mengangkat produk mereka sendiri. Karena kepercayaan atas figur mereka itu berbanding terbalik dengan kepercayaan atas produk mereka. Nah itu tadi, karena apa? Karena mereka, orang masih bertanya, bener nggak ini produknya bagus? Oke, mungkin secara pribadi kamu asik, bagus, seorang selebgram, dan itu harus diakui. Mungkin secara nasional ya. Tapi apakah benar produk yang diproduksi ini kemudian mendapatkan kepercayaan yang sama? Nah itu memang banyak, itu bisa satu sesi lagi, tapi unsur-unsurnya banyak. Tapi ingin saya beritahu seperti ini loh, Bu. Mengharapkan konversi penjualan dari popularitas itu semu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi itu semu. Nah sebaiknya kalau memang mau mengendorse sesuatu atau ingin melakukan penjualan melalui marketing media sosial, sebaiknya mempertahankan kualitas dulu. Nah itu memang sedikit lebih lambat, tapi itu akan lebih menjamin ke depannya seperti apa. Sehingga nama brand Ibu lebih besar daripada nama diri pribadi. Gitu. Nah, saya di beberapa kesempatan menggunakan nama belakang saya sebagai nama brand. Nama brand saya sebagai nama belakang. Nah, nama asli saya Muhammad Indra Qoli, benar, tapi teman-teman saya lebih mengenal dengan namanya Omi Anak Muda. Karena brand saya sematkan di belakang. Maksudnya apa? Biar yang terkenal jangan sayanya, yang terkenal kalau boleh brandnya. Karena saya sih, ya dari ngobrol seperti ini, lebih baik saya mendapatkan income dari, istilahnya dari penjualan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pangsa pasar sendiri, ekspor, itu saya setuju Bu Erni, untuk kalau ekspor ini resikonya cukup tinggi, sebaiknya kalau ekspor itu, ya ini kita bisa satu sesi lagi, tapi ada banyak hal-hal yang mempengaruhi ekspor, terutama mekanismenya harus kita paham dulu sebelum kita main di ekspor. Karena ini gambling, Bu. Kalau misalnya Ibu salah, atau mungkin tidak memperhatikan rambu-rambunya dengan pasti, nanti kerugiannya jauh lebih besar. Nah, saran saya kalau memang Ibu mau bekerja sama dengan teman Ibu, maka pastikan risikonya bukan di Ibu. Gitu loh. Pastikan bahwa semua sudah selesai dulu. Kalau prinsip saya biasanya gini, yang penting tidak rugi gitu loh. Tidak untung banyak atau untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting tidak rugi. Nah pastikan bahwa Ibu Erni kalau ingin main di ekspor ya seperti itu. Pastikan dulu tidak rugi. Untung sedikit nggak apa-apa Bu. Untuk brand nama nggak apa-apa. Tapi pastikan Ibu tidak rugi. Maksudnya apa? Jangan memproduksi sesuatu yang tidak pasti nominalnya. Jangan mengirimkan barang atau memproduksi sesuatu yang uang bahan bakunya belum Ibu pegang sepenuhnya atau Ibu modali.
Kalau main lokal enak, kita bisa main lokal dengan kepercayaan, dengan sebuah surat perjanjian boleh. Tapi kalau ekspor, kalau ibu tidak mengetahui secara detail, itu berbahaya. Gitu. Bahkan risiko kerugiannya lebih tinggi. Tapi kalau memang ini peluangnya bagus dan ibu melihat bahwa semuanya dalam aman-aman saja, ya nggak apa-apa, sekali-kali gitu, ekspor nggak masalah. Lalu soal menciptakan pangsa pasar tadi, Bu, yang saya maksud Blue Ocean dan Red Ocean. Misalnya gini, selama ini Ibu melakukan penjualan di Twitter dan Instagram dan sudah diakui sebagai seorang selebgram misalnya, dan sudah sangat terkenal. Pangsa pasar baru maksud saya, misalnya ada platform baru misalnya seperti TikTok, gitu. Nah, kenapa nggak menyelam di platform baru di TikTok misalnya? Atau misalnya Ibu memposisikan diri memasuki sebuah dunia baru. Maksud saya menciptakan pasar itu bukan berarti produk kita harus kita ganti sepenuhnya, tidak. Tapi kita modifikasi sehingga ada diferensiasi. Contohnya, 4 tadi, misalnya kita tambahkan pelayanannya, atau kita tambahkan fiturnya, atau kita perbaiki kemasannya, atau kita perluas networking-nya. Nah, itu loh, Bu. Jadi, menciptakan pangsa pasar baru, itu hanya berbeda dimensi. Apa yang Ibu lakukan di Instagram sangat luar biasa, kenapa nggak kita lakukan misalnya di TikTok, di platform baru? Kan di situ belum ada yang jualan, ya nggak? Instagram, Facebook tuh udah ramai yang menjualan. Kita lihat sebuah peluang usaha baru, sebuah pasar baru, yang belum pernah ada orang masuk ke situ. Nah, kita masuk ke situ. Nah, tentu potensinya akan semakin besar. Saya nggak tahu, tapi posisinya apakah Ibu Erni sudah mencoba di TikTok. Tapi kalau sudah, maka menurut saya, seperti prediksi teman-teman saya yang lain di bidang dunia digital, bahwa tinggal tunggu waktunya. TikTok itu akan menjadi satu fenomena baru di dunia marketing. Nanti tunggu aja. Kalau Ibu memang saat ini sudah sementara main di TikTok, saya sarankan tetap konsisten. Tidak lama lagi TikTok itu akan menjadi satu fenomena baru seperti Facebook dan Instagram. Dan Facebook dan Instagram itu akan kemudian mulai ditinggalkan oleh orang. Gitu ya. Mungkin cukup panjang, tapi saya pikir ya ini memberi penjelasan. Pertanyaannya cukup banyak. Saya mungkin tidak bisa menjawab semuanya, tergantung dari host. Waktu kita sampai kapan, nanti host yang harus tepat, dan mungkin kita bisa sesi sendiri untuk membahas ini, marketing secara lebih menyeluruh. Silakan host. Makasih Bu Erni udah berbagi. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Erni dan jawaban dari pemateri kita pada siang hari ini. Oke, mungkin cukup dulu untuk pertanyaannya, karena memang banyak sekali pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangi, bisa untuk membuka kami mempersilakan untuk bertanya di grup, atau bisa langsung juga hubungi pemateri kita. Sudah diizinkan juga tadi. Ya, mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang luar biasa antusiasnya hari ini, luar biasa. Terima kasih juga untuk pemateri kita yang luar biasa, Kak Omi anak muda. Saya akan membiasakan panggil Kak Omi anak muda. Ya, oke. Terima kasih juga buat seluruh UKM, juga ada Kak Abi juga. Halo Kak Abi, ada Pak Opi juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk segalanya. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. bagi yang mau WA, mau bertanya lanjut di WA, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu waktunya tidak cukup, tapi luar biasa sekali hari ini. Ya, terima kasih. Bye. Ya, assalamualaikum. Foto. Nggak ada sesi foto. Iya. Bang Isa. Foto. Buka kamera, buka kamera. Foto, Mas. Foto, mau foto? Iya, baru kirim di grup PPH. Foto, Mas. Kita lanjutkan foto ya. Ya, Oke, buka kameranya ya, buka kameranya. Tadi sebenarnya saya sudah foto sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita foto yuk. Screenshot, dikirim di grup fotonya. Siap, 1, 2. Yang lain. Oke, pokoknya semua gaya ya. 1, 2. Bener Mas. Lagi. Banyak nih. Banyak yang belum buka kamera. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, satu lagi. Oke, thank you. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama.
kasih ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kembali ke grup, nanti akan di komandoi lagi dengan Mbak Sinta atau Mas Isal ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga bermanfaat ilmunya.